Kok belum muncul Pak Fuad rekodnya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelatihan diseminasi dari IHT ini, hasil dari kita melakukan LMS ini, kita kelompok 2 kebagian dari pelaksanaan IHT yang kita ambil topik kita adalah profil pelajar Pancasila. Untuk itu kita sudah membuat yang namanya rencana fasilitasi dan pendampingan untuk IHT itu. Tapi dalam rencana tersebut akan kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan apa yang menjadi topik bahasan kita di dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan, ini adalah mutu daripada kelas kita yang terdiri dari 8 orang ini, kelas B. Nah, dalam pelaksanaan proses IHT ini perlu kami lakukan pembukaan bagaimana kita buka bareng-bareng pelatihan ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang telah kita bersama, doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum materi kita bahas lebih banyak, apakah Bapak Ibu perlu kita sebagai refreshing untuk memberikan gambaran, mengasah pengetahuan Bapak Ibu, kecerdasan Bapak Ibu. Monggo untuk tebak gambar hewan yang ada pada gambar ini. Kira-kira nopo niki Pak Hamim? Ada E ya. Ada E ditambah api. S. Itu tumbuhan batu itu Pak S ya itu ya. Api abadi. Hewan apa? 1, 2, 3. Mari kita lihat sama-sama. Sapi. Nah, ini adalah yang kita ingin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan pelatihan terkait dengan penguatan untuk profil pelajar Pancasila, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan bersama. Yang pertama, kesepakatan kita adalah bagaimana kalau kita menghargai sesama peserta dan fasilitator, Bapak Ibu. Ya, siap. Terus Yang kedua adalah 1, berbicara, semuanya mendengarkan. siap. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus tepat waktu. Kita tentukan tadi jam 9 lebih, kita harus jam 9 lagi. Gimana Bapak Ibu? Setuju. Yang nomor 4, partisipasi aktif seluruh peserta dan fasilitator. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, yang selanjutnya yang akhir adalah kita fokus belajar untuk melakukan pendampingan pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang sama saya hormati, selamat datang. Ini di profil kita mulai di dalam pencapaian topik yang kita bahasan di dalam pelatihan ini adalah 1, kita mempunyai tujuan ya memahami pengertian profil pelajar Pancasila dan memahami 6 dimensi daripada pelajar Pancasila. Agenda setelah kita melakukan mencapai tujuan dari topik yang menjadi kita bahasan nanti adalah kita lakukan feedback dulu Bapak Ibu. Kita ingat kembali. Mungkin ada yang masih ingat atau masih bisa memahami tentang bagaimana materi pendidikan yang memerdekakan atau pendidikan yang memberikan, mungkin bisa dibantu untuk mengingatkan Bu Agustin. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi ini saya mencoba untuk menjawab pendidikan yang memerdekakan itu setiap orang itu bisa untuk memilih apa saja yang
yang akan dipelajarinya. Jadi dia harus belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus yang kedua itu adanya ini perbedaan, pengakuan terhadap perbedaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tidak boleh dianggap sama, kemampuannya juga itu harus berbeda-beda, yang harus ditangani dengan cara yang berbeda pula, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini bahasan kita fokuskan. Tadi sudah diberikan oleh stimulus untuk profil pendidikan yang memerdekakan, yang kita aplikasikan dengan adanya profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa itu pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Nggih, monggo. Ya Pak. Nggih. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu menurut konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja seperti yang disampaikan Bu Agustin tadi. Jadi bisa memilih menjadi apa saja, tergantung keinginannya dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Jadi tidak boleh memotong kemerdekaan orang lain juga. Sangat setuju sekali Pak Mas Ruhan. Ini adalah Tadi Pak Ari Pak Ari Santo, nggih. Dereng patoso kenal iki. Kita bahas Bapak Ibu namanya pelajar Pancasila. Di dalam pelajar Pancasila ini apa sih dimensi-dimensi yang ada di pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah SDM yang unggul, yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa dalam mengaplikasikan pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global itu yang kedua. Adanya gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itulah adalah kumpulan dari dimensi itu menjadikan profil pelajar Pancasila. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu kita jabarkan. Masih ingatkah Bapak Ibu pada saat kita mempelajari nilai-nilai Pancasila itu ada butir-butir Pancasila? Sama Bapak Ibu. Intinya adalah dari dimensi dijabarkan menjadi elemen-elemen yang ada. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Pelajar Indonesia yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemennya sebagai kunci yang beriman adalah mempunyai akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Yang kedua Bapak Ibu adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia ini adalah mempertahankan budaya leluhur, loyalitas dan identitas daripada negara kita. Tetap berpikir terbuka dan berinteraksi dengan budaya yang lain. Kunci daripada elemen kebinekaan ini adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga Bapak Ibu di dalam dimensi profil pelajar Pancasila adalah memiliki gotong royong. Di dalam gotong royong ini ada 3 kunci. Pertama adalah kolaborasi, bisa kepedulian, yang ketiga adalah bisa berbagi. Yang keempat, kita mengenal namanya pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang akan dicapai. Itu juga mempunyai elemen-elemen, ada 2 elemen.
kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Ini adalah momen kita untuk menerapkan kesadaran diri kita, dan situasi pandemi inilah yang mendorong kita bersama-sama untuk menerapkan kemandirian anak didik kita. Yang kedua adalah regulasi diri kita. Kita punya pengaturan diri, tidak osdol apa yang kita lakukan, walaupun itu kita lakukan secara mandiri. Yang kelima, Bapak Ibu, bernalar kritis. Pelajar Indonesia, pelajar Pancasila adalah mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi dan menganalisis informasi, serta mengevaluasi informasi itu. Elemen kunci daripada nalar kritis itu adalah memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisis evaluasi nalar, merefleksi pemikiran, dan mengambil keputusan. Ini yang kita inginkan. Yang terakhir di dalam profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Anak-anak kita dengan kondisi yang sekarang ini menjadikan kita semangat, pemicu untuk menjadi seorang anak yang mempunyai jiwa kreatif. Kreatif mampu modifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermartabat, berdampak kepada lingkungan sekitar, berdampak kepada negara, dan berbangsa. Elemen dalam kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, yang tidak plagiat, yang gagasan-gagasan yang muncul secara keilmuannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah hasil karya daripada gagasan tersebut, diaplikasikan, diwujudkan dengan karya-karya daripada kreativitas anak-anak yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Apa sih kegunaan dari profil pelajar Pancasila? Pendidikan ini sangat penting sekali. Pendidikan diselenggarakan agar tiap individu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan tanggung jawab kepada negara, yang demokratis, serta tanggung jawab kepada masyarakat, Bapak Ibu. Dari situlah maka kita bisa menerapkan daripada profil pelajar Pancasila ini di SMK kita yang SMK kita yang ditunjuk oleh Dirjen Vokasi menjadi SMK Pusat Keunggulan. Satu adalah penerapan kita di dalam budaya sekolah, kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan project learning, proyek yang dihasilkan di dalam pembelajaran teaching factory. Itu dari gambaran yang ada kita. Mari kita bersama-sama merefleksikan diri kita, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah kita pahami untuk profil pelajar Pancasila. Monggo kalau ada pertanyaan, masukan, kritik, dan lain sebagainya kami persilakan. Mari Bapak Ibu, monggo. Saya tanya Pak Rahmat. Oke, Pak Takari. Ya, di situ salah satu dari elemen kunci bernalar kritis itu adalah mengambil keputusan. Nalar kritis itu salah satunya adalah mengambil keputusan. Mungkin yang dimaksud ini apa? Dalam proses pengambilan keputusan, kita bisa menyimpulkan pemikiran daripada beberapa audien kita. Dari beberapa audien mempunyai pemikiran-pemikiran, kita bisa menyimpulkan yang terbaik untuk kita, untuk komunitas kita. Itu yang diambil dengan maksudnya adalah mengambil keputusan. Kita bisa mencerna yang diputuskan itu bisa dijabarkan, yang diputuskan itu bisa berdampak kepada lingkungan, yang diputuskan itu dalam pengambilan keputusan ini adalah untuk kita bersama. Itu Pak Takari maksudnya. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini Pak Rahman, Dalam, nggih. terkait dengan bernalar kritis. Nggih. Sementara orientasi kita kan yang jelas
harus kepada siswa. Jadi maka kemudian ini materi diberikan kepada kita kan ujung-ujungnya nanti kepada siswa. Jadi kita bagaimana kemudian membentuk siswa yang benar-benar bernalar kritis. Nah, barangkali kemudian dalam kelas, dalam pembelajaran itu setiap kita selesai memaparkan atau memberikan materi atau mungkin bentuk diskusi dan seterusnya, ini diberikan waktu kepada anak-anak. Misalnya tidak pada saat diskusi, diberikan waktu kepada anak-anak untuk saling bertanya kepada temannya sendiri dari hasil pelajaran yang setelah materi yang telah disampaikan oleh guru-guru, sehingga ini bagian dari melatih bernalar kritis. Jadi kita guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa, kemudian setelah itu siswa diminta untuk berefleksi, untuk mendiskusikan, bertanya dan menjawab. Jadi mungkin kita berikan hampir seluruh kelas kalau memang waktunya ada, atau minimal mungkin guru bergiliran. Jadi misalnya guru A besok 8 anak, besoknya lagi berapa anak lagi, sehingga yang dimaksud benalar kritis ini kita harus menanamkan jiwa kritis kepada anak, sehingga dengan demikian Bapak Ibu guru ini sudah waktunya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar berani ngomong. Itu berarti anak bertanya kepada anak, yang tanya anak, yang menjawab anak, tentunya tidak boleh keluar dari materi. Nah, sekalau kemudian anak hanya bertanya kepada guru, ini dimungkinkan anak tidak berani. Maka kemudian kaitannya dengan benalar kritis ini, pada saat pembelajaran anak diminta untuk saling bertanya, ada yang tanya, ada yang jawab dalam kelas itu. Jadi tidak harus selalu kita yang menjawab, anak yang selalu bertanya. Saya kira seperti itu Pak Rahmat, ini mungkin kalau dipraktekkan ke kelas. Terima kasih ya Bapak terkait dengan gagasannya dan penjelasannya dari bernalar kritis. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain sebelum kita merefleksikan diri untuk materi profil pelajar Pancasila ini. Kalau dirasa cukup, bagaimana Bapak Ibu? Karena waktu kita sudah melebihi dari 20 menit, kita akhiri saja Bapak Ibu, nggih? Ya, setuju. Ya, setuju, kita akhiri. Sebentar Pak, ini nggak bisa lebih ya, ini harus maksimal ya. Iya. Ini sudah 29 loh Pak. Oh gitu ya, Kelas 10. 29 ini. Oh, Ya, terima kasih Bapak Ibu apa yang sudah kita sampaikan. Semoga IHT pada malam hari ini bisa sebagai gambaran kita untuk sebagai stimulus kita bisa mengaplikasikan kepada guru kita. Ada kurang lebihnya dalam IHT ini kami sampaikan ucapan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.